konsultasi tesis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat pendahuluan. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat judul tesis. Nah, di dalam pendahuluan ada beberapa hal yang perlu dituangkan. Kali ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah ilmu apa yang menjadi payung atau yang menjadi ruang tesis penelitian itu dilakukan. Yang kedua, masalahnya apa sih gitu ya? Masalahnya apa yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian itu. Nah, yang pertama mengenai ilmu yang menjadi payung dari tesis tersebut gitu ya, tesis yang sedang disusun. Jadi kalau contohnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tesis, misalkan tesisnya adalah ekonomi, maka bisa dilihat cabang-cabang ilmu ekonomi atau yang menjadi fokus peneliti itu di cabang ilmu yang mana, cabang ilmu ekonomi yang mana, itu perlu disampaikan di dalam pendahuluan gitu ya. Jadi misalkan kalau yang tesisnya ekonomi, maka peneliti menyatakan penelitian ini, tesis ini adalah tesis tentang ekonomi lingkungan, contohnya seperti itu. Kemudian mungkin ada peneliti lain, ada mahasiswa lain menyatakan bahwa tesis ini adalah tesis tentang ekonomi pembangunan. Di dalam pendahuluan perlu dituliskan ya, payung atau ilmu apa yang menjadi payung di dalam penelitian itu, sehingga itu akan membatasi peneliti untuk tidak keluar dari payung itu, fokus makin menyempit ke fokus tertentu gitu ya. Juga akan menjadi pedoman atau juga memberikan manfaat kepada pengguna hasil penelitian tersebut, peneliti berikutnya, untuk tahu bahwa oh ternyata penelitian yang sebelumnya dilakukan adalah penelitian di bidang ilmu tertentu. Kemudian yang kedua adalah di dalam pendahuluan perlu disampaikan masalahnya apa sih gitu ya. Perlu dinyatakan. Jadi problem statement itu perlu dituangkan di dalam pendahuluan. Nah, banyak yang tidak paham apa itu masalah gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa masalah itu adalah gap atau kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi kenyataan atau hasil observasi peneliti mahasiswa gitu ya. Kondisi ideal yang dimaksud adalah kondisi ideal dari perspektif ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian hasil observasi itu adalah temuan mahasiswa baik dari data primer maupun sekunder. Contoh dari permasalahan atau kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi yang ditemukan, kondisi real di lapangan, yaitu misalkan secara teoritis pertanian atau sawah atau produksi padi itu adalah produktivitasnya pada tingkat tertentu, sekian ton per hektar per tahun. Nah, kemudian peneliti setelah melakukan observasi menemukan angkanya kok demikian di bawah angka itu. Nah, itu adalah kesenjangan, berarti ada masalah di situ. Sehingga tesis penelitian itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau tesis selesai, konsepnya, ilmunya diterapkan di lapangan, masalahnya selesai. Nah, kemudian contoh lain, masalah yang lainnya adalah misalkan di perkotaan itu ya dibangun ruang terbuka hijau. Nah, di ruang terbuka hijau itu kalau menurut teori bagaimana? Berapa suhu yang dapat dicapai gitu ya? Diturunkan atau diperoleh dari ruang terbuka hijau yang dibangun di kota tertentu, di wilayah tertentu. Secara teoritis dapat diketahui dari penelitian sebelumnya angkanya harus sekian derajat Celcius misalkan. Kemudian peneliti mengobservasi di lokasi ruang terbuka hijau yang mau diteliti, angkanya kok tidak seperti itu gitu ya. Oleh karena itu di dalam pendahuluan dinyatakan masalahnya apa yang mau diselesaikan. Itu dua hal ya yang perlu dituangkan di dalam pendahuluan. Oke, ketemu lagi, jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti konsultasi tesis di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.